Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah di GBI Tegal Alur. Di tahun yang baru ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Mari kita semakin percaya sama Tuhan. Pagi ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sudah setahun yang lewat bersama dengan kita semua. Sebelum kita mulai, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kami. Semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kami umat-Mu di sepanjang tahun 2020 Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semua mujizat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami pagi ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami di sepanjang tahun 2020 yang sudah berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Meski dalam
ada di dalam-Mu. Amin Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya padamu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita memuji, muliakan Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Kita angkat pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan kasih. Kita renungkan berkat-berkat-Nya. Kita renungkan mujizat-Nya. Sebab Engkau yang baik. Haleluya. Haleluya.
bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Mari Bapak Ibu naikkan pujian syukur, ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Naikkan syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini, saya ajak Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu merenungkan semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan sepanjang tahun 2020. Kalau Bapak Ibu mau merenungkan itu, kita akan menyadari bahwa hidup kita ini sesungguhnya karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Semua yang kita dapat, semua yang Bapak Ibu dapatkan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Renungkan itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, ku ada karena anugerah Tuhan Yesus. Ku ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah. Ku ada, amin Tuhan, sebab anugerah. Amin Yesus. Ku ada, amin Yesus Tuhan, karena kasih-Mu, Yesus Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur kami mau naikkan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji memuliakan Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, amin, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik. Haleluya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini tak putus-putusnya kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu sepanjang tahun 2020. Semua kebaikan Tuhan begitu besar, begitu nyata dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan, hanya inilah yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku. Yes, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tersungkur padamu Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan mungkin kami melepaskan Engkau ya Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu. Engkau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku. Amin, haleluya. Harapan kami hanya Engkau ya Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, bawa kami dalam rencana-Mu ya Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Bawa kami dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bawa kami dalam rencana-Mu Bapa. Bawa kami dalam kehendak-Mu Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Bapa terima kasih. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami juga semua yang mendengarkan Tuhan. Biar firman itu menguatkan kami, memberi kami bekal yang hidup yang kuat untuk kami menjalani tahun yang baru, tahun 2021 Tuhan. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi, tapi bersama-Mu Tuhan, kami tahu kami akan mampu melewatinya itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus.
Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita. Karena itu, mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu lagi di minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Mari kembali kita mau terus merenungkan firman Tuhan supaya kita mendapatkan tuntunan dan keberanian untuk masuk di tahun 2021 ini. Pagi ini saya akan membagikan kepada saudara tentang 3 prinsip hidup berkemenangan.
Rombongan sangat besar itu akhirnya tiba di tepi sungai Yordan setelah menempuh perjalanan berpuluh-puluh tahun lamanya melewati padang gurun yang ganas. Jutaan pasang mata kini menatap daerah di seberang sungai Yordan. Kalau ada orang yang paling gamang di dalam bahasa Inggris disebut nervous, yaitu gugup, gelisah, senewen, bingung. Juga disebutkan afraid, ya. Artinya takut, khawatir, ada satu rasa jeri. Dengan apa yang dihadapinya adalah laki-laki yang berusia sekitar 80 tahunan. Jadi di antara jutaan pasang mata yang menatap daerah di seberang sungai Yordan, ada seorang laki-laki yang usianya sekitar 80 tahun yang merasa gentar, merasa gamang akan apa yang bakal terjadi di depan. Ia gamang bukan karena keadaan negeri yang akan dimasukinya di seberang sungai Yordan itu, karena ia merupakan salah satu dari 12 orang yang telah dikirim dan melihat dengan mata kepala sendiri keadaan negeri tersebut. Ia jugalah yang merupakan salah satu dari antara 2 orang yang paling bersemangat dan sangat yakin bisa menduduki negeri tersebut. Kegamangannya lebih dikarenakan pemimpin besar yang ia kagumi, yang telah ia layani selama kurang lebih 40 tahun lamanya, telah tiada. Dan sebelum itu telah menunjuk dia untuk menggantikannya memimpin umat yang besar itu memasuki, merebut, dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan bagi mereka. Ia telah melihat bagaimana pemimpin besarnya memimpin umat yang keras kepala ini. Ia juga telah terlibat dalam peperangan-peperangan besar dalam masa kepemimpinan pendahulunya, yang telah menunjuk dia sebagai panglima perang pada masa kepemimpinan orang yang sangat ia kagumi ini. Jadi dari sisi tugas, dia sudah memiliki pengalaman bagaimana meneruskan kepemimpinan pendahulunya. Ini termasuk bagaimana menjaga agar terus terhubung dengan Tuhannya, seperti yang ditunjukkan oleh pemimpin besarnya bila mau berhasil dalam apapun yang dilakukannya. Sampai sejauh ini tentu Anda sudah bisa menebak siapakah pemimpin besar dan laki-laki yang gamang yang berada di tepian sungai Yordan ini. Anda benar, pemimpin besar itu tidak lain adalah Musa, dan laki-laki yang sedang gamang ini adalah Yosua. Mari kita sekarang membaca Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 11 untuk menemukan prinsip-prinsip penting untuk menjalani tahun 2021 yang baru 3 hari ini kita masuki. Saudara buka Alkitab saudara di dalam Yosua pasal 1, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun
dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, supaya dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara, prinsip yang pertama yang kita dapatkan di dalam bacaan kita, yaitu menghalau roh ketakutan dalam diri kita. Rasa takut atau khawatir senantiasa muncul setiap kali seseorang menerima tugas yang baru, tak peduli berapa lama dia telah memiliki pengalaman sama seperti Yosua ini. Roh ketakutan ini harus segera ditangani dan tidak boleh dibiarkan berlama-lama di dalam diri kita sebelum ia menebarkan terornya yang merusak hidup kita. Apa dampak roh ketakutan dalam hidup kita? Roh ketakutan akan menjadikan hati kita menjadi kecut dan tawar hati. Apa akibatnya kalau hati kita menjadi kecut dan tawar hati? Kita menjadi tidak bersemangat. Kita menjadi orang yang tidak antusias. Lalu apa yang terjadi kalau kita sudah kehilangan semangat kita? Kita tidak memiliki kekuatan, atau kekuatan kita menjadi kecil. Amsal 14 ayat 20 berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Juga di dalam Amsal 17 ayat 22b berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Lihatlah bagaimana seriusnya Tuhan menangani ketakutan dalam diri Yosua. Yang pertama, ia menyuruh Musa untuk mengingatkan Yosua. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka.
untuk memberikannya kepada mereka, dan Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8 berkata, sebab Tuhan sendiri, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang kedua, Tuhan memakai bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Yosua untuk menguatkan Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan seperti ini. Lalu mereka, yaitu bangsa Israel, menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ayat 17 berkata, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya yang menyertai engkau, sama seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, penting sekali mendapatkan komitmen, mendapatkan semangat, dan mendapatkan partisipasi aktif dari orang-orang yang akan dipimpin, sebab hal itu akan menguatkan hati pemimpinnya. Yang ketiga yang Tuhan buat, Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yosua untuk menegaskan bahwa Ia, Tuhan, ada di pihaknya. Kalau kita memperhatikan apa yang telah kita baca dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 11 tadi, sampai 3 kali Tuhan berkata, janganlah takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah telah kuperintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Saudara bisa dapatkan ini di dalam Yosua pasal 1 ayat 7, 8, dan 9. Saudaraku, lihat, bukan saja Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yosua, tetapi Tuhan juga memakai Musa dan bangsa Israel untuk mengatakan hal yang sama kepada Yosua. Ada orang yang sempat menghitung dan menemukan di dalam Alkitab bahwa ada 365 kali kata jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati dicatat di dalam Alkitab. Itu berarti setiap hari ada pesan Tuhan, jangan takut untuk menghadapi hari-hari kita. Jadi keterlibatan manusia dan Tuhan untuk mengingatkan Yosua agar menguatkan dan meneguhkan hati agar jangan takut, cukup memberikan konfirmasi kepada Yosua bahwa hal itu penting dan sangat perlu dilakukan. Prinsip yang kedua yang kita temukan di dalam bacaan kita tadi, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Dalam bacaan kita tadi kita menemukan pengertian mengenai apa itu maksudnya, apa itu artinya Tuhan beserta kita yang disebut Immanuel. Mari kita baca Yosua 1 ayat yang kelima. Kita akan temukan pengertian yang jelas
tentang apa maksudnya Tuhan beserta dengan kita. Yosua 1 ayat 5 berkata seperti ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti, perhatikan, aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maksudnya apa? Ini saudara, bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini saudara pengertian tentang Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta kita artinya Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi sekali lagi itu saudara, Tuhan beserta dengan kita artinya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Ini artinya mata Tuhan terus-menerus mengawasi dan memperhatikan kita. Mazmur 121 ayat 3-5 berkata seperti ini. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Lebih lanjut, Mazmur 68 ayat 20 berkata, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Perhatikan, hari demi hari Allah menanggung bagi kita. Inilah maksudnya. Inilah satu bentuk nyata dari apa yang Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Setiap hari Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Prinsip yang ketiga, pentingnya untuk mengikuti arahan atau perintah Tuhan. Janji-janji Tuhan berlaku jika kita berpegang teguh dan mengikuti arahan dan perintahnya. Dengan kata lain, janji-janji Tuhan itu bersyarat. Ayat 7 dari Yosua pasal 1 tadi berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dari Yosua pasal 1 mengulangi sekali lagi, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, perjalanan hidup kita ini penuh dengan tanjakan-tanjakan yang terjal, jurang-jurang yang curam, dan tikungan-tikungan yang tajam. Anda tentu sangat terbantu dengan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di daerah semacam ini. Dengan demikian Anda dapat mengantisipasi apa yang ada di depan. Ketika Anda melewati jalan tersebut, dan Anda akan lebih waspada agar tidak mengalami celaka. Begitulah fungsi firman Tuhan bagi kita. Yeremia 30
ayat 21 berkata, "Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini." Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Yosua pasal 1 ayat 7 tadi mengingatkan kepada kita sekalian, dan juga pada waktu itu diingatkan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Anda tidak akan tahu apakah Anda sedang ke kanan atau sedang ke kiri jika Anda tidak tahu mana yang lurus. Jadi langkah pertama agar Anda tidak menyimpang adalah Anda mutlak mengetahui mana jalur yang benar. Sebab itu Yosua pasal 1 ayat 8 menunjukkannya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kitab Taurat atau firman Tuhan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Masih ada orang-orang Kristen yang begitu bebalnya karena telah diberitahu hal ini berkali-kali, masih juga tidak mau baca apalagi merenungkan firman Tuhan. Mereka terus menyangka kalau sudah mengaku percaya Yesus pasti masuk surga. Itu saja modalnya. Hidupnya tidak berakar, hidupnya tidak bertumbuh, hidupnya tidak berbuah di dalam Tuhan. Mereka masih juga tidak mengerti dan tidak mau tahu bahwa keselamatan itu adalah progresif sifatnya. Bahwa kita sudah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan kita akan diselamatkan. Oleh sebab itu, kita mengenal ada justification, pembenaran, ada sanctification, pengudusan, dan ada glorification, pemuliaan. Justification berkenaan dengan masa lalu. Kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sanctification berkenaan dengan masa sekarang, now. Apa yang kita hidupi sekarang ini. Hidup kita dikuduskan dari hari demi hari. Itulah jalan yang sedang kita lewati sekarang ini. Dan glorification berbicara tentang waktu yang akan dinyatakan kepada kita, pemuliaan. Face to face dengan Yesus Kristus. Sebab itu, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12. Orang-orang Kristen model begini ini, model orang yang masa bodoh, orang yang tidak mau tahu. Saya pernah membaca satu sentilan bilang begini, beribadah kagak, berdoa kagak, membaca Alkitab kagak,
memberi kagak. Gitu kok mau masuk surga. Pernah saudara temukan satu kalimat seperti ini dalam sebuah stiker atau apa gitu saudara? Saya pernah membaca ini dan saya pikir-pikir betul juga. Ya. Ada orang-orang Kristen yang model begini saudara. Ya. Walaupun hal-hal semacam itu tentu saja bukan menjadi satu syarat untuk masuk ke surga. Tetapi sentilan seperti itu tepat menggambarkan kehidupan Kristen yang masa bodoh. Itu tadi yang saya bilang, modalnya hanya ngaku percaya Yesus saja, titik. Lalu duduk manis dan menunggu jemputan masuk ke surga. Saya katakan saudara, memang masuk surga itu kita tidak bayar apa-apa. Semuanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Anda nggak usah bayar untuk masuk ke surga. Andaikan Anda disuruh bayar pun Anda pasti tidak akan sanggup untuk membayarnya. Bahkan harta kekayaan dari seluruh umat manusia, kalau itu digabungkan masih jauh dari cukup untuk bisa membayarnya. Harganya begitu amat sangat mahal sekali. Dan itu telah dibayar lunas di depan oleh Yesus Kristus. Sebab itu camkan baik-baik. Penghuni surga bukanlah orang-orang murahan. Alkitab berkata Israel adalah suatu contoh. Tuhan memang memberi negeri perjanjian itu kepada mereka. Tetapi Tuhan bilang kepada mereka, pergi, seberangi sungai Yordan ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Rebutlah dan dudukilah negeri itu. Yosua 1 ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga Tuhan berkata seperti ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi suku-suku bangsa Israel itu pergi berperang, merebut daerah-daerah yang diberikan kepada mereka. Tetapi di dalam Yosua pasal 18 ayat 2 dicatat di sana pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Masih ada sisa 7 suku dari suku-suku Israel yang masih belum mendapatkan milik pusaka mereka. Sementara saudara-saudara mereka dari suku-suku yang lain telah mendapatkan bagian pusaka-pusakanya mereka. Yosua pasal 18 ayat 3 dikatakan seperti ini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Anda tahu duduk persoalannya? Kenapa 7 suku Israel belum mendapat milik pusaka mereka? Walaupun Tuhan sudah berkata, negeri itu kuberikan kepadamu, kepada seluruh suku-suku Israel itu. Tetapi kenapa masih ada sisa 7 suku yang belum mendapatkan bagiannya? Itu dia saudara. Karena mereka bermalas-malasan dan tidak pergi mengambilnya.
Itulah pelajarannya, saudaraku. Anda akan kehilangan warisan rohani kalau Anda hanya duduk berpangku tangan saja. Anda hanya akan mendapatkan sejengkal saja, yaitu hanya di tempat di mana Anda berdiri. Padahal Tuhan berkata, setiap jengkal tanah yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Ini mengertikah saudara? Kalau Anda sebagai orang Kristen hanya terus setelah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda tetap berdiri di tempat di mana Anda mengaku, Anda akan kehilangan warisan rohani yang sangat besar. Karena Tuhan berjanji akan memberikan lebih daripada itu. Itulah saudara, sekali lagi ditegaskan Israel sebagai satu contoh. Kalau kita sebagai orang Kristen hanya bermalas-malas saja, duduk diam berpangku tangan, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau mengerjakan keselamatan diri kita, tidak mau bertumbuh dengan cara terus mengisi setiap hari dengan firman Tuhan, supaya pengenalan akan Tuhan ditambah-tambahkan di dalam hidup kita, supaya kita tahu betapa kayanya janji-janji Tuhan yang tersedia bagi kita. Kalau kita tidak mau melangkah, kalau kita terus membiarkan diri kita dibuai oleh rasa puas dengan pemahaman hanya dengan mengaku saja, pasti kita akan terus selamat. Saudaraku, ingatlah firman Tuhan secara keseluruhan. Itulah sebabnya, saudara, kenapa pikiran kita tidak berkembang? Kenapa kita hanya mengetahui satu itu saja? Padahal firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk bahwa keselamatan harus dikerjakan. Hidup rohani kita harus bertumbuh. Ingatlah apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah pasti akan ditebangnya dan dibuang ke dalam api. Ranting padaku artinya itu sudah tinggal di dalam Yesus, terima, mengaku Yesus. Tapi dikatakan kalau ranting itu tidak berbuah, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, untuk mengalami janji Tuhan yang berlimpah, Anda harus bergerak dan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Anda. Kita hidup bukan untuk menggenapkan rencana yang kita buat. Kita hidup bukan sekadar mengerjakan rencana-rencana yang kita buat, tetapi hidup kita adalah untuk menggenapkan rencana Tuhan lewat hidup kita. Sebagai penutup, menutup tahun 2020, jumlah orang yang terpapar virus corona di negara kita dilaporkan bukannya menurun, tetapi malah makin meningkat. Tahun 2020, beberapa hari menjelang berakhirnya tahun 2020, itu diakhiri dengan satu official statement, suatu pernyataan resmi dari pemerintah bahwa telah masuk ke negara kita Indonesia ini varian virus baru corona yang daya tularnya jauh lebih besar. Ada yang menuliskan bisa 10 kali lebih besar
daya tularnya. Kita juga melihat di media sosial dan juga di dalam berita-berita, banyak warga negara asing yang berbondong-bondong keluar meninggalkan negara Inggris karena varian baru virus corona ini sedang menyerang negara Inggris ini. Saudaraku, Anda percaya Tuhan masih akan pelihara kita di tahun 2021 yang dibuka dengan kabar-kabar menakutkan ini? Sementara tahun 2020 kita juga masih belum jelas kapan virus corona ini akan berakhir. Ditambah awal tahun 2021 ini dengan sesuatu varian baru yang lebih dahsyat daya sebarnya. Saudaraku, ini makin gelap buat kita, ya. Kapan pandemi ini akan berakhir? Tetapi saudara percayalah bahwa Tuhan sudah berada di sana di tahun 2021 untuk siap memimpin kita, sama seperti Yosua yang melihat panglima bala tentara Tuhan di dekat Yeriko. Itu kota pertama yang akan dilewati oleh Yosua dan bangsa Israel ke daerah-daerah yang lebih jauh yang diberikan Tuhan kepada mereka. Analoginya seperti itu, saudara. Kita baru saja, ya, memasuki, ya, perbatasan tahun 2021. Ingatlah saudara, ada panglima bala tentara Tuhan yang juga sudah di sana untuk siap memimpin kita. Yang diperlukan oleh kita adalah jangan ada satupun di antara kita yang berdiam diri saja dan tidak bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi gerejanya. Jadi beberapa prinsip yang kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini, ya, yaitu cepatlah halau roh ketakutan dalam diri kita. Dengan cara menguatkan, meneguhkan hati kita kepada janji Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Yang artinya Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan hal ini dilakukan dengan terus memperkatakan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, serta tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan mengikuti arahan dan perintah Tuhan. Sehingga jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu keselamatan kekal kita. Sebagai ayat penutup, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara, kini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur di dekat saudara. Yesus berkata bahwa perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan sendiri, dan Dia berkata supaya kita melakukannya untuk menjadi peringatan akan Dia, peringatan akan kematiannya, peringatan akan kasih-Nya yang begitu besar yang telah diberikan kepada kita. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah diperdamaikan oleh Bapa dan kita sekarang menjadi anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Walaupun tahun 2020 adalah tahun yang sulit, tetapi Engkau benar tidak membiarkan kami. Engkau benar tidak meninggalkan kami. Engkau benar, Engkau terus beserta dengan kami. Dan kami telah melewati tahun 2020 ini. Sekarang kami memasuki tahun 2021. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menolong dan mendampingi kami, supaya mata kami terus tertuju kepadamu, bahwa ada penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 ini. Kami tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kami memiliki firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Bapa, biarlah Engkau terus dekap kami, gandeng dan pegang tangan kami terus, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa. Kami juga memohonkan berkat atas bangsa dan negara kami ini. Pimpinlah pemerintah kami, supaya Engkau memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan serta kepekaan untuk mendengar setiap tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya dapat mengeluarkan langkah-langkah yang bijak yang berasal daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami ini keluar dengan selamat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Diberkatilah pemerintah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang telah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin.